Dilaporkan Gus Irfan, Atta Halilintar dan Gus Miftah terancam 4 tahun penjara. Gus Irfan bersama pengacaranya, Firdaus Oiwobo melaporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Laporan tersebut sudah tercatat di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022. Firdaus Oiwobo dan Gus Irfan tidak terima dengan obrolan Atta Halilintar dan Gus Miftah di podcast istri Aurel Hermansyah itu, yang terkesan menghina mereka. Untuk itu jalan satu-satunya mengantarkan masalah ini ke polisi. Alhamdulillah laporan hari ini diterima terkait dugaan pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial, kata Firdaus Oiwobo. Firdaus Oiwobo mengatakan, terkait pasal tersebut, Atta Halilintar dan Gus Miftah bisa terancam 4 tahun pidana. Adapun tindakan yang menyinggung adalah, Atta Halilintar telah menghapus podcast bersama Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo. Ucapannya pun juga dianggap tidak mengenakan hati. Kata Atta, dia menyesal telah mengundang kami, karena tidak ada edukasi. Bahasa kasarnya unfaedah, kata si pengacara kontroversi ini. Sementara itu soal Gus Miftah, Firdaus Oiwobo tidak terima saat sahabat Deddy Corbuzier itu mengatakan, orang yang datang ke dukun adalah bodoh. Lainnya, saat ada obrolan yang juga dianggap menyinggung istri para dukun. Penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek, kata Firdaus Oiwobo. Ini bukan urusan dukun lagi, tapi sudah dapur. Istri orang dihina sedemikian rupa sama Gus Miftah sebagai pendakwah. Jangan bawa-bawa dapur orang, imbuhnya menegaskan. Kabar yang kedua. Denise ejek Firdaus Oiwobo kala hits Bella Djindhan masuk TV, sibuk nyenggol para sultan. Denise Chariesta bungkam mulut pengacara Firdaus Oiwobo, dengan membuktikan bahwa Habib Djindhan kini sudah diundang masuk TV. Dengan suara lantang, Denise menyentil Firdaus sambil memperlihatkan momen keduanya ada di sebuah studio di salah satu stasiun TV. Hei Firdaus, kata siapa si Djindhan enggak bisa jadi artis? Udah masuk TV, nyanyi, udah konser, lu mana? Kata Denise, seperti dikutip Indozone, Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022. Sementara Djindhan yang ada di samping Denise memakai kaos putih tak banyak berbicara. Dia hanya diam melihat ke arah kamera. Sesekali dia memalingkan wajah ke arah belakang set studio. Woi Daus, kata siapa Djindhan gak bisa artis? Ne Djindhan lebih terkenal daripada lo, tulis Denise. @Denise Chariesta. Woi Daus, kata siapa Djindhan gak bisa artis? Ne Djindhan lebih terkenal daripada lo. Original sound Denise Chariesta. Warganet yang melihat momen Denise bareng Djindhan masuk TV ini pun langsung heboh. Mereka menyentil Firdaus yang saat ini sibuk buat laporan dan nyenggol para artis yang dijuluki Sultan. Firdaus lagi sibuk buat laporan, komentar seorang netizen. Firdaus lagi sibuk senggol para sultan, tambah netizen lain. Firdaus lagi bikin cosplay baru, ejek netizen lain. Kabar yang ketiga. Bandingkan Hotman dengan bulldozer, Persatuan Dukun Indonesia siap gempur abis. Kembali Firdaus Oiwobo sang pengacara Persatuan Dukun Indonesia menantang pesulap merah yang kini telah mendekat pada pengacara Hotman Paris. Tantangan yang dilakukan pengacara-pengacara Persatuan Dukun Indonesia tersebut terkait sentilan Hotman Paris yang menyebutkan penggunaan nama dukun tidak ada dalam perundang-undangan. Marah dengan sentilan Hotman Paris, pengacara Persatuan Dukun Indonesia pun murka dengan sentilan Hotman Paris tersebut. Firdaus Oiwobo membantah semua argumentasi dukun yang dilontarkan Hotman Paris kepada para dukun. Karena menurutnya, kata dukun sendiri diakui dalam perundang-undangan Indonesia sebagai bentuk yang nyata dalam mengimani hal gaib. Para dukun sendiri bisa dihadirkan dalam sebuah persidangan nantinya oleh majelis hakim sebagai saksi ahli bahasa. Lantas kalau dukun tidak ada di undang-undang, kenapa dukun dipanggil hakim untuk jadi ahli bahasa? Kan persidangan ini bagian dari perundangan-undangan, ungkap Firdaus Oiwobo. Firdaus Oiwobo yang sangat kesal dengan sentilan Hotman Paris pun tak segan-segan memanggil pengacara kondang tersebut dengan sebutan pengacara yang sesat. Ini nantinya jadi edukasi sesat, udah Marcel Radival sesat, si Richard sama, entar Hotman pengacaranya juga sesat, jadi semua ikut sesat, kata Firdaus Oiwobo, yang dikutip urbanbandung.com dari kanal YouTube Was Was. Memuncaknya amarah pengacara Persatuan Dukun Indonesia,
disinyalir sebagai tanda bahwa dirinya sangat keberatan dengan argumentasi Hotman Paris. Hingga pada akhirnya pengacara Persatuan Dukun Indonesia itu berani menantang Hotman Paris untuk membuka pikirannya akan makna kata dukun. Jadi Bang Hotman ini harus jangan banyak tamasya ya, harus banyak baca buku lagi ya, terang Firdaus Oiwobo. Tak sampai di situ, Firdaus Oiwobo yang terlanjur murka dengan argumen Hotman Paris pun berani membandingkan Hotman Paris dengan mobil bulldozer. Dirinya mengaku tak gentar menghadapi Hotman Paris, sekalipun dirinya ditabrak dengan mobil bulldozer. Jangankan Hotman, bulldozer saja saya tabrak, emangnya dia dewa di Indonesia dia? Ungkap Firdaus Oiwobo ditujukan pada Hotman Paris. Hingga artikel ini tayang belum ada jawaban resmi dari pihak Hotman Paris terkait tantangan Firdaus Oiwobo perihal makna kata dukun yang sedang diperdebatkan. Kabar yang keempat. Seniman debus kumpul di Sukabumi ingin unjuk gigi ke pesulap merah. Sejumlah seniman debus dari Jawa Barat berkumpul di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam pemberitahuan yang beredar kedatangan sejumlah seniman debus itu untuk bertemu dengan Marcel Radival alias pesulap merah. Aba Jabrik Sancang, salah seorang seniman debus asal Garut yang datang untuk mengisi acara di panggung hiburan Sukabumi Expo mengatakan bahwa pihaknya tidak menantang pesulap merah namun hanya mengundang pesulap merah. Insya Allah akan tampil, kita mau debus banyak permainan kesenian dan kebudayaan debus. Kami bukan menantang, kami mengundang untuk hadir di acara Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-152 sekaligus ingin disaksikan oleh pesulap merah bahwa kesenian debus ini yang kita tampilkan ini bukan trik atau sulap, kata Aba Jabrik kepada Detik Jabar, Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022. Aba Jabrik menjelaskan bahwa debus merupakan kesenian budaya yang harus ditonjolkan dan dijaga. Saat ditanya apa yang akan dibuktikan dan diperlihatkan ke pesulap merah, ia mengaku sudah menyiapkan sejumlah benda tajam termasuk gergaji mesin. Mungkin yang banyak ini kontroversi dengan beliau, pesulap merah, tentang masalah debus ini dengan golok atau chainsaw, gergaji mesin, atau juga dengan permainan-permainan lainnya yang menjadi kontroversi kan, bahwa debus ini adalah trik, ujarnya. Nanti akan saya buktikan bahwa debus ini asli dan bukan rekayasa, sambungnya. Aba Jabrik mengatakan sudah berkiprah di dunia kesenian debus selama 19 tahun. Ia belajar dari sejumlah pelaku kesenian itu dari pintu ke pintu. Saat ditanya soal kehadiran pesulap merah, Aba Jabrik mengaku sudah mengkonfirmasi ke panitia dan pihak pesulap merah tidak jadi hadir. Kabar dari panitia yang hadir di sini yang mengundang pesulap merah ke sini katanya insya Allah kalau tidak ada halangan mau hadir.